سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Hadirin muhtaramun, para habaib, para asatid, para alim ulama, tokoh agama masyarakat, wabil khusus segenap hadirin dan hadirat yang insyaallah dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembacaan Ratibul Haddad ini. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena baginda Rasulullah kita mengenal bacaan yang kita baca, rutinan kita yang alhamdulillah beliau pengarang salah satu dari Ratibul Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau pula semoga kita diberikan syafaat oleh beliau tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah, semua alhamdulillah, berkumpulnya kita semua ini kalaulah bukan karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Allah mengizinkan kita senantiasa berkumpul menyebut nama kekasih Allah di dalam pembacaan kita. Maka bersyukur banyaklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan demi kebaikan yang kita dapatkan ini Allah tak cuma-cuma memberikannya kepada setiap makhluk, karena Allah memiliki sebuah tujuan di dalam, karena Allah memiliki sebuah keinginan dari apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap nama orang-orang yang akan dijadikan dari ahli khair. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa golongan yang akan dijadikan ahli syar. Maka setiap nama yang dicatat di dalam ahli khair dari ahli-ahli kebaikan, maka orang tersebut akan semakin didekatkan oleh Allah kepada suatu hal yang jauh lebih baik. Kalau kita biasanya lalai kepada Allah, kita biasanya tak ingat kepada Allah, namun tiba-tiba sekelibat lewat di pikiran kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa setiap ataya atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang setiap manusia ini pasti terlintas di pikiran. Terkadang kalau kita melihat orang yang tidak biasa sembahyang, itu contoh kecil. Kalau orang atau tidak sembahyangnya terlalu kelewatan gitu, yang tidak biasa sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah pasti sholat semua. Tapi kalau ada orang yang sembahyang sunnah, jadi setelah sembahyang ada sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Biasanya orang ini setelah sembahyang wajib yang fardu sudah tidak sembahyang lagi. Ada sembahyang ba'diyah dan qabliyah, sembahyang sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Ada orang yang tidak pernah sembahyang ini, tiba-tiba dia sembahyang, tiba-tiba dia sholat. Kenapa kalau kita tanya fulan kenapa? Jangan kita anggap remeh. Oh, kok tiba-tiba tak pernah sembahyang, tiba-tiba dia sembahyang? Jangan dijadikan pertanyaan. Berarti orang itu telah mengambil hadiah dan menerima sebaik-baiknya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkadang ketika orang-orang itu lalai kepada Allah, lewat biasanya. Contoh orang yang tidak pernah sembahyang. Kalau kita mengenal orang yang tidak pernah sembahyang, tiba-tiba dia sembahyang. Atau orang yang
biasa di dalam berpuasa moke. Tahu ke moke? Kata orang Madura ini moke. Moke itu biasanya di pertengahan bulan Ramadan siang-siang makan, tapi tidak ketahuan orang. Yang ketawa biasanya makan. Jadi di bulan Ramadan biasanya tidak pernah puasanya tidak pernah full, tiba-tiba full. Kenapa? Karena ingin menjadi lebih baik. Atau terkadang tiba-tiba saja pengen seperti itu. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang kita lagi tidur-tiduran, lagi santai, tiba-tiba pengen sembahyang. Tiba-tiba pengen sholat. Entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat hajat dan sholat dan lain sebagainya. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga setiap hamba yang pernah merasa seperti ini, ambillah hadiah dari Allah. Sehingga yang hadiah yang kecil seperti itu, yang diniatkan saja, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya setiap orang Muslim ini niatnya jauh lebih baik daripada amal. Kalau niatnya saja sudah lebih baik daripada amalnya, maka kata baginda Rasul bahwa ini bagaimana, kata para ulama, bagaimana dengan amalnya? Tetapi dikatakan bahwa al-ilmu bila amal batil. Kalau kita punya ilmu tapi kita nggak kerjakan, itu sesat. Kita datang ke pengajian, kita datang ke sholawatan, kita datang ke majelis taklim dan lain sebagainya, pastilah beberapa penceramah menjabarkan atau menerangkan kepada kita tentang bab ibadah. Bagaimana cara beribadah, kaifiyah, tata cara dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertama, ya harus berwudu dengan pakaian yang suci, di tempat yang bersih, dengan pakaian yang wangi. Itu adalah kaifiyah, tata cara. Maka diajarkan orang itu sudah termasuk digolongkan sebagai orang yang berilmu. Contoh kalau di bab sholat, di mana ia membatalkan sholatnya, di mana ia dapat mengesahkan sembah sholatnya ini, atau puasanya, di mana cara membatalkan puasa atau sesuatu yang membatalkan puasa. Orang itu sudah dicap sebagai orang yang berilmu. Sedikit banyak yang sudah disampaikan oleh mereka orang yang berbicara di majelis taklim ini, maka yang hadir sudah menjadi wajib bagi mereka. Sehingganya kalau sedikit saja yang kita amalkan, maka kita digolongkan sebagai orang yang batil. Na'udzubillah wa liyadzubillah. Maka itu dikatakan di dalam Zubair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan ma'adabun tinggal bi'ubatil. Dalam kitab Zubair disebutkan bahwa orang yang berilmu bi'ilmihi lam ya'malan, dengan ilmu yang dia miliki dia tidak mengamalkan, maka kelak tak kala kembali kepada Allah, mu'adzabun min qabli 'ubbatil wazan, maka dia mu'adzab, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu, dia punya kewajiban yang harus disampaikan kepada orang lain, dia harus punya sesuatu yang harus diterapkan kepada orang lain, maka diterapkan untuk diri sendiri. Sedikit banyak contoh, yaitu paling gampangnya saja, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam sehari berapa minimal kita bersolawat kepada baginda Rasul? Paling sedikit satu hari minimal wajib bagi kita untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Berapa kali dalam sehari? Berapa kali? Cukup 5 kali. Yang wajib 5 kali. Kenapa? Karena kita sholat dalam satu hari berapa kali? 5. Ada yang sholat 4 kali, berarti ngutang satunya. Dicicil nanti kalau punya cicilan. Jadi paling sedikitnya orang ini bersolawat kepada baginda Rasul itu 5 kali dalam sehari. Kenapa? Karena tidak sah di dalam sholat, di dalam tahiyat orang itu tidak bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tahiyatul barakatuh, salawatu thayyibatulillah, pasti bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak bersolawat dalam tahiyatnya, maka batal sholat. Berarti paling sedikit, lebihnya lah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan kenapa? Karena tidak akan diterima sholatnya orang yang tidak bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembacaan yang kita baca di dalam rutinan kita, rutinan antum sekalian ini, dalam pembacaan Ratibul Haddad, maka ada
bacaan salawat di dalam, sehingganya tidaklah kita kembali, kita berdiri dari tempat yang kita duduki ini untuk bersalawat kepada baginda Rasul, kecuali tempat itu tadi kelak akan bersaksi kepada Allah bahwa ia pernah diduduki oleh seseorang yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita dihakimi oleh Allah, maka kita punya saksi yang akan membela kita di hadapan Allah, bukan saudara kita, bukan anak keturunan kita, tapi tempat yang kita dudukilah yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam satu cerita diriwayatkan di dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad ini, pernah satu ketika baginda Rasul melihat malaikat yang bentuknya aneh. Malaikat itu tadi memiliki sayap yang terdiri dari beberapa tangan. Jadi sayapnya itu berbentuk tangan. Beribu-ribu tangan yang menjadi sayap malaikat ini tadi terdiri dari beberapa jari. Sudah tangan bentuk jari. Dan di setiap tangan yang memiliki jari di setiap tangan tadi yang memiliki jari tadi memiliki kemampuan untuk mencatat nama-nama. Bayangkan berapa banyak tangan yang dimiliki oleh malaikat ini tadi, dan apa kemampuan malaikat. Maka kata baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kabarkan kepadaku apa yang sedang dikerjakan oleh malaikat yang bentuknya ini." Kata malaikat Jibril, "Kita datangi sama-sama ya Rasul." Didatangi oleh malaikat Jibril, maka ditanya oleh baginda Rasul, "Wahai malaikat, katakan kepadaku tugas apa yang Allah berikan kepadamu sehingganya wujudmu seperti ini." Maka kata malaikat ini tadi, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencatat nama." Yang dicatat ini nama. Jadi yang mencatat nama itu malaikat ini tadi. Untuk apa engkau catat setiap nama? Kita bagi Rasul, untuk mereka yang senantiasa bersolawat atas dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita bagi Rasul, siapa mereka yang bersolawat atasku? Mereka lebih banyak adalah golongan dari umatmu ya Rasulullah. Jadi dicatatlah setiap nama di antara kita yang duduk, yang hadir, menyebut nama baginda Rasul dimanapun dan kapanpun, maka malaikat ini tadilah yang akan mencatat setiap nama kita. Berapa kali pun kita menyebut nama baginda Rasul, maka berapa kali pula nama kita akan dicatat, akan dipanggil, akan terus dipanggil nama kita, sehingga kita kelak kembali kepada Allah dikenal oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikatakan bahwa di dalam bahwa Allah mengatakan bahwa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalaulah sembahyang saja, inna salata ini melarang kita, menjaga kita dari sesuatu hal yang fahsya, dari sesuatu hal yang buruk, wal munkar, dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Maka bagaimana kalau kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentulah kita akan jauh dilebihkan daripada hal-hal yang buruk. Diubah hal yang buruk tadi, kalau Allah menentukan kepada kita hal-hal yang buruk, diubah jadi hal-hal yang baik. Kalau Allah menetapkan kita sebagai orang yang celaka, diubah oleh Allah jadi hal-hal yang menjadi orang-orang yang beruntung. Maka banyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasul, sehingganya kelak kalau kita kembali kepada Allah ini tadi menjadi saksi, menjadi berat di dalam timbangan amal kebaikan kita, sehingganya kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah yang dijadikan pedoman oleh mereka para ulama, menciptakan amalan demi amalan. Contohnya Ratibul Haddad, ada ratib yang lain, Ratibul Altaf, seperti bacaan-bacaan yang lain yang dikarang oleh Sayyidil Hayy Umar, yaitu Khulasah Madadin Nabawi, aurat atau wiritan-wiritan yang dibaca dalam keseharian. Maka mereka ulama-ulama dalam niatan apa? Yang pertama, untuk mengenalkan adat istiadat atau kaifiyah, tata cara mereka ulama sebelum kita pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak mau sampai kepada Allah, mau lari sejauh apapun, orang itu tetap akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena semakin jauh ia berlari kepada Allah dari Allah, maka semakin dekat pula ia dengan Allah. Kenapa? Karena itu hakikatnya manusia semakin ia lari menjauh, maka banyak hal yang akan mengejar dari mereka. Entah itu kesialan, entah itu kematian, entah itu lain sebagainya. Nauzubillah waliyadzubillah, ia dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jauhlah kita dari hal-hal yang menguntungkan kita. Banyaklah kita berwirid, banyaklah kita berzikir, banyaklah kita mengingat Allah, maka senantiasa Allah akan bersama kita. Sedikit banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berwirid, sedikit banyak akan memperbaiki segala amal perbuatan. Kalau kata Allah tadi dikatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya. Orang-orang yang sholat mereka akan dijaga, mereka akan dijauhkan dari hal-hal yang membuat mereka celaka, yang membuat mereka rugi, sehingga kalau kita bersalawat jauh lebih diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salawat dikatakan bahwa kullu amalin bainal qabuli wa raddiha. Setiap amal ibadah kita itu berada di tengah-tengah, antara itu diterima oleh Allah atau akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah menjadi Tuhan di antara orang-orang lain. Cukup Allah saja yang menghakimi. Kullu amalin bainal qabuli wa raddiha. Setiap amal ini berada di antara qabul kepada Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salat ala nabi, kecuali bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semua amal, semua pekerjaan yang Allah berikan kepada umat yang baginda Rasul, semua Allah perintahkan dengan melalui perintah saja. Allah memerintahkan untuk sholat, Allah mengirim baginda Rasul untuk berjumpa dengan Allah. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah datangkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasul. Allah perintahkan zakat pula demikian. Namun, tak kala Allah memerintahkan untuk bersolawat, maka Allah mencontohkan sendiri solawat kepada baginda Rasul, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran bahwa Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita memahami ayat yang dimaksud oleh Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dan para malaikat-malaikatnya, maka kata Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hati. Berarti orang yang tidak bersolawat cuma Islam KTP. Jadi KTP-nya Islam tapi kokoh. Maka kata Allah ya ayyuhalladzina amanu, yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Bagaimana cara menambah iman atau wadah yang kosong tadi? Yaitu dengan cara bersolawat kepada baginda Rasul sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah atas kekasihku Muhammad, maka senantiasa wa sallimu taslima, kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kadang orang-orang tua yang dahulu, kalau kita kehilangan barang atau kita kehilangan sesuatu, carinya baca sholawat. Orang-orang sepuh dulu biasanya kalau bilang sama anak cucunya, kalau nyari ke uminya biasanya baca sholawat sambil cari. Baca sholawat sambil cari. Kalau ada yang hilang, baca sholawat sambil cari. Kenapa? Karena dengan sholawat biasanya Allah mempermudah segala sesuatu. Kalau kita mau kita mau melakukan perjalanan safar, maka perbanyaklah sholawat atau bacalah sholawat di awal perjalanan kita. Atau baca sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul, banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab Imam Ghazali. Biasanya mereka baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu kalau pendek. Kalau panjangnya biasanya ada doa lagi yang lebih panjang. Mau dibacakan? Yang pendek ya jarang dibaca, apalagi yang panjang. Biasanya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Ada lagi lebih panjang, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafal? Sudah hafal? Ya kawan hafal deh hafalnya. Itu doa safar. Itu salah satu sunnah fikih, sehingganya kalau dalam perjalanan Allah menentukan kita memiliki kendala sedikit,
Bisa jadi itu diangkat kendala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hal-hal tadi yang menjadikan permasalahan kita dalam perjalanan safar ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah melakukan sunnah di dalam keseharian kita. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Baginda Rasul. Masuk kamar mandi ada sunnahnya, keluar dari kamar mandi ada sunnahnya. Maka senantiasa hidup kita dipenuhi dengan sunnahnya Baginda Rasul, maka keseharian kita pula akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang membantu dirinya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka orang lain pula yang berada di sekelilingnya mendapatkan keberkahan dari orang itu. Entah itu orang itu bukan orang alim atau hanya sekedar orang biasa, pula dapat memberikan keberkahan di antara keluarganya, memberikan keberkahan di antara sanak saudaranya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya semua syafaat. Setiap orang memiliki syafaat di dalam keluarganya. Orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya kalau orang tuanya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau anak itu tadi memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ajarkan anak keturunan kita untuk senantiasa asyik, senang datang ke pengajian semacam ini untuk kelak sanggup kita kalau kembali kepada Allah. Kenapa? Pernah diriwayatkan di dalam cerita Imam Junaid Al-Baghdadi di kota Irak. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid ini satu waktu punya toko di pasar Baghdad. Di sebelah tokonya Imam ini ada yang berjual. Imam Junaid ini kalau setiap kali membuka toko itu sembahyang dulu 600 rakaat banyak baru buka toko. Kalau sampean yang punya toko jangan 600 rakaat. Setelah nonton kata tutup duluan tokonya. Ditutup saya kata buka. Jadi Imam Junaid ini punya kebiasaan sembahyang 600 rakaat sebelum membuka toko. Baru dibuka tokonya. Satu waktu toko sebelahnya ini meninggal orang tua. Ketika meninggal mimpi Imam Junaid di dalam mimpinya melihat di dalam mimpinya orang tua tadi duduk dengan singgasana yang mulia, dapat singgasana luar biasa. Ketika melihat itu Imam Junaid tanya, wahai orang tua, dari mana engkau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa ini? Dan sedangkan aku melihat orang-orang yang berada di sekitarmu mengais-ngais seakan-akan mereka membutuhkan apa yang mereka cari. Sedangkan engkau biasa saja, tidak berebut sebagaimana orang yang lain. Itu yang mereka rebutkan adalah doa dari orang-orang yang lain, bukan anak keturunannya, bukan sanak saudara dari orang-orang. Biasanya kalau kita baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah, itu kan lil mu'minina wal mu'minat itu sifatnya umum, am. Jadi semua orang meninggal, orang-orang muslim yang meninggal dapat doa dari kita, tapi mereka rebutan. Tapi kalau kita khususan kepada orang tua kita yang telah meninggal, sanak saudara yang telah meninggal, kita khususkan kepada orang ini tadi, maka kata Imam Junaid, aku melihat dia tak bergerak dari tempatnya sama sekali, dia duduk dengan kemuliaan. Maka kata orang tua tadi, wahai Imam, saya punya anak. Setiap hari dia tidak pernah lupa mendoakan saya. Setiap hari dia tak lupa mendoakan saya. Kalau engkau wahai Imam, kan tokomu di sebelah toko, coba kau datang ke toko, kau lihat apa yang anakku kerja. Maka ketika bangun Imam Junaid tadi mampir ke toko itu, ternyata jualan minyak wangi. Setiap kali Imam Junaid ini datang, ketika Imam Junaid sudah datang, bilang wahai fulan, karena sudah anaknya tidak kenal dengan Imam Junaid. Ya wahai Tuhan, kata anak itu, aku ingin beli minyak wangi yang paling bagus. Diambilkan sama anaknya, tapi mulutnya ini tidak berhenti, tidak diam mulut. Jadi terus ada yang dibaca, terus melayani Imam Junaid lagi. Setelah dilayani, setelah selesai ngomong, terus lagi baca lagi. Maka kata Imam Junaid, wahai fulan, bukankah seorang tamu ini adalah raja, pembeli adalah raja? Kenapa kau tidak melayaniku, tidak menanya-nanyaiku? Maka kata anak muda ini tadi, mohon maaf wahai Tuhan, memang pembeli adalah raja, tapi aku membacakan doa untuk kedua orang tua yang telah kembali kepada Allah. Maka tersenyum Imam Junaid dan berkata, betul apa yang dikatakan oleh
oleh abahmu di dalam mimpi. Jadi anaknya itu setiap kali baca sholawat untuk orang tua, baca sholawat, baca lagi untuk orang tuanya, khusus untuk orang tua, bacakan, baca Al-Quran setiap hari untuk orang tuanya dikhususkan. Maka sebelum kita membaca Al-Quran pula ada tata caranya. Tidak hanya kita sekedar membuka lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka niatkan sebelum kita membaca, niatkan untuk kedua orang tua kita. Niatkan sebelum kita membaca untuk mempermudah segala urusan kita. Niatkan kita sebelum membaca untuk senantiasa menggampangkan, atau kalau kita punya anak yang dari masa sekolah atau masih masa bayi, maka doakan supaya digampangkan dari segi kehidupan, digampangkan dari segi kesulitan. Maka bacakan Al-Quran dan dibacakan untuk orang tuanya yang meninggal dan kembali kepada Allah. Bacakan untuk anaknya mungkin yang susah dari hafalannya, susah dari pelajarannya, bacakan Al-Quran. Jadi dibacakan. Itulah tanda bagaimana seorang anak ini tadi berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengenal sholawat untuk kedua orang tua kita, maka orang tua kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengenal senantiasa untuk anak keturunan kita, maka kita yang telah akan dimuliakan oleh anak kita atas sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula berkumpulnya kita semacam ini bukan kebetulan, karena Allah memang menuliskan setiap nama yang duduk di bawah sagafah, di bawah atap naungan cahaya yang menyebut nama baginda Rasul ini punya nama semua. Sudah dicatat oleh Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, man shalla ala sayyidina Muhammad marratan wahidan, maka radallahu alaihi ruhi syarif. Orang yang bersalawat, kata Imam Nawawi, kepada baginda Rasul Muhammad ini, radallahu alaihi ruhi syarif, Allah kembalikan nyawanya baginda Rasul dalam jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta radda alaihi salam, sampai orang ini jadi membalas salawat, dibalas oleh baginda Rasul salawat. Kalau sudah dibalas salawatnya, bagaimana kalau sudah diselawatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat banyak kita sudah sering kita dengar, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran, man shalla alaihi asyran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah salawat pada 10 kali. Kalau sudah Allah salawat 10 kali, mau musibah yang mana lagi yang dijauhkan oleh Allah, semua dijauhkan sama Allah. Bala, penyakit dan lain sebagainya akan dijauhkan oleh Allah, lebih-lebih akan diubah kepada sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Maka dalam kehidupan kita senantiasa ingatkan kepada anak kita untuk mengajarkan kepada sholawat, karena akan melembutkan hati, karena akan menjaga pendidikannya, sehingga pendidikannya ia tadi menjadi pendidikan yang diinginkan oleh baginda Rasul, menjadi umat dan penerus ajaran yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.